Shalom, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat bersuka cita saudara punya kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara lewat video ini. Jika saudara sempat singgah dan mendengarkan video ini, saya berharap supaya saudara dapat menghabiskan video ini secara penuh. Ya saudara, ini untuk pelajaran kita bersama. Satu firman Tuhan saudara yang saya ingin kongsikan malam ini adalah Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-6. Kata firman Tuhan, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara, dari firman ini berbicara bagaimana Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang adalah juru selamat, yang telah mati di kayu salib bagi kehidupan kita. Dia sudah ada dari awal di dalam kehidupan. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini memiliki apa-apa, sebelum dunia ini berbentuk apa-apa saudara, dia sudah ada. Allah yang kita sembah itu sudah ada. Dan saya sangat diberkati lewat firman ini bagaimana saya secara pribadi menerapkan firman ini dalam hidup saya. Dalam hati saya, saudara, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa Allah lah yang memulai kehidupan saya di dunia. Dan Allah jugalah yang menjadi akhir di dalam kehidupan saya. Nah, maksudnya apa saudara? Maksudnya saudara adalah Allah menggariskan, menentukan kehidupan kita, di mana Allah memulai dengan ada purpose Allah di dalam hidup kita, dan Allah mengakhiri saudara perjalanan perlombaan kehidupan kita dengan purpose yang sudah digenapi. Nah, di balik perjalanan itu saudara, saya menyadari bahwa ketika saya menyadari bahwa Allah lah yang telah berkuasa, yang telah merencanakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Nah, oleh itu saudara, ada suatu perasaan atau ada suatu rasa yang timbul daripada hati saya, di mana betapa kagumnya pribadi saya kepada Allah yang telah memulai hidup saya, yang pastinya rindu memastikan agar hidup saya dapat memenuhi purpose-nya Tuhan di dalam pelayanan atau di dalam apapun segi kehidupan saya. Nah, demikian saudara, setiap kehidupan kita juga demikian. Saya berharap saudara ketika kita mengerti saudara bahwa Allah itu sudah merencanakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita saudara, mari kita mengangkat rasa kagum kita di hadapan Tuhan dengan kita justru sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saya percaya ini respon yang benar, ini respon yang terbaik untuk kita berikan kepada Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13 sampailah ayat ke-17, ini berbicara sangat luar biasa. Kata firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menunung aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Nah, kenapa dahsyat dan ajaib? Karena itu dimulai pertama oleh Allah dan itu diakhiri oleh purpose-nya yang terlaksana di dalam kehidupan kita. Itulah setiap kita yang ada di dunia ini, kejadian saudara dan saya itu dan dahsyat dan ajaib. Amin. Nah, ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah,
bertapa besar jumlahnya. Suatu hal di balik Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ke-17 ini adalah rasa kagum kepada Allah. Itu menimbulkan suatu rasa hormat, rasa untuk mau menikmati kebesaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita berada di dunia ini, ketika kita lahir di dunia ini, entah generasi yang lalu, saat ini, bahkan yang akan datang, semua itu dimulai oleh Allah. Dan semua itu ketika Allah memulai, itu pasti ada purpose-nya Tuhan. Ada rencananya Tuhan. Ada visinya Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, kehidupan kita di dalam Tuhan itu bukan sekedar kita bergereja, itu bukan sekedar kita datang ke gereja setiap hari Minggu, memberi persepuluhan dan sekedar itu saudara, tidak. Tapi ada visi Tuhan di dalam setiap hidup kita secara spesifik yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tanamkan itu pada awal permulaan saudara dipilih Allah untuk berada di dunia ini. Dan di balik perjalanan itu saudara, Allah menyertaimu. Dan Allah akan selalu mau memastikan bahwa purpose-nya di dalam hidupmu itu terjadi. Visinya Tuhan di dalam hidupmu itu terjadi. Dan saudara, kita semua menjadi alat kemuliaan di dunia ini. Haleluya, amin. Nah, sebab itu saudara, mari kita menghidupi rasa kagum kita dengan Tuhan. Saya percaya saudara, ketika perasaan kagum kita pada Allah itu menyerap di dalam roh kita, di dalam jiwa kita saudara. Kita akan menghormati Dia. Kita akan rindu untuk selalu melayani Allah. Yang paling penting, kita akan memiliki suatu kerinduan untuk memenuhi segala purpose Allah, visi Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari saudara kita renungkan firman ini. Mari bawa diri kita untuk semakin mengerti purpose Allah di dalam kehidupan kita. Sebab saudara, sekali lagi, kejadian saudara dan saya dahsyat dan ajaib. Terkandung visi purpose-nya Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita hidup mengagumi Allah senantiasa. Entah sulit, entah sukar, entah saudara di dalam kita berada di dalam kejayaan, entah kita di dalam apapun keadaan, mari kita tetap mengagumi segala kebesaran, segala berkat, dan khususnya purpose-nya Allah di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.